Soal akhar maujud? Silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Alfi Asrina. Izin bertanya, mungkin izin bertanya juga dari Ustaz. 5 tahun yang lalu pernah terjadi titik terendah dalam kehidupan Rinda. Kebetulan kekerasan dan kehilangan itu terjadi dalam satu waktu. Sudah bangkit, perlu waktu 2 tahun untuk bangkit, lalu jatuh lagi. Terus bangkit lagi nih Ustaz, terus jatuh lagi. Setiap 2 tahun sekali. Jadi keadaannya tuh sebenarnya nggak mau sedih dan nggak mau terlihat sedih di hadapan siapapun. Maunya bahagia terus di hadapan sahabat-sahabat. Tapi kan di balik layar nggak ada yang tahu ya Ustaz. Sebenarnya minta arahan dan pencerahan dari Ustaz. Bagaimana caranya untuk terus berhusnuzon, untuk terus istiqomah, dan untuk tahu bagaimana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan kakak juga besar dan Allah juga memuliakan semua hadirin di kajian Me Time ini. Ada 3 hal saat seorang hamba dipergilirkan naik turunnya dalam kehidupan. Sebelum 3 hal ini yang harus kita sama tahu, Rasul SAW juga hal yang sama. Rasul pernah merasakan hal yang sama. Tahun 1 Hijriah Nabi diusir. Tahun 2 Hijriah Nabi menang di perang Badar. Tahun 3 Hijriah Nabi kalah di perang Uhud. Tahun 5 Hijriah Nabi menang di perang Khandaq. Tahun 7 Hijriah Nabi kalah lagi. Tahun 8 Hijriah Nabi menang Fathu Makkah. Seperti itulah Allah memperjalankan manusia terbaik. Fluktuatif, kadang Allah mulia jelas, kadang Allah taruh di titik terendah. Nabi bahkan pun pernah kehilangan dalam 1 tahun yang berat, kehilangan istri, kehilangan paman. Seperti itu Allah memberikan tempaan demi tempaan orang-orang yang Allah inginkan semakin mulia derajatnya. Kakak, 2 tahun sekali saya ngerasain titik nadir, lalu Allah bangkitkan kami lagi. 2 tahun berikutnya Allah uji lagi, lalu Allah bangkitkan lagi. Itu sunnatullah. Allah berfirman dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah manusia itu kami pergilirkan, naik dan turunnya kami pergilirkan. 3 yang harus kita pegang. Yang paling pertama, biarkan waktu sembuhkan lukanya. Kita gak bisa memaksa hari ini sakit, hari ini juga langsung sembuh. Berapa kali Nabi SAW ketemu sama pembunuh Hamzah, lalu Nabi bilang, kamu boleh gak jangan deket-deket, karena saya tuh masih teringat betapa dulu kamu kejinya menombak Hamzah. Kurang lebih kalimatnya demikian. Tapi Nabi pun masih ada hal itu. Bukan berarti Nabi gak memaafkan, Nabi telah memaafkan, tapi belum bisa melupakan adalah hal yang wajar. Jadi nomor 1, biar waktu menjadi penyembuh dari luka yang dirasa. Yang kedua, gak pernah diizinkan dalam Islam berputus asa. Jadi nanti di tema kedua insya Allah akan nyambung dengan yang kakak tadi tanyakan. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku bertahan sejauh ini. Kenapa kita bertahan? Nanti lebih lengkapnya di tema yang kedua, tapi secara singkat gambarannya, karena bertahan tanda iman. Gak pernah Allah izinkan kita tuh putus asa, kita tuh merasa rendah diri, lemah, pulang ngaji habis ini udah aku mati aja Ustadz. Enggak, semangat. Orang beriman tuh semangat, orang beriman tuh berbaik sangka kepada Allah. Dia harus bertahan baik sangkanya sama Allah. Karena di balik ujian kita tahu ayatnya, fa inna ma'al usri yusra.
Di balik ujian itu menyimpan hadiah yang besar, bahkan bukan di balik. Allah janji ma'al usri ada yusra, bersama yang susah ada yang mudah. Terus yang ketiga, gimana cara kita biar bisa tetap bangkit lagi setelah terpuruk? Jangan terlalu lama menatap luka. Karena terlalu lama menatap luka membuat jiwa kita enggan bangkit kembali. Udah tutup, saya buka lembaran baru. Bismillah, Allah bantu saya. Sekalipun itu hal yang paling menyakitkan. Titik nadir terendah saya Ustadz 5 tahun yang lalu. Iya, tapi sekarang bukannya bisa bangkit lagi. Titik nadir saya Ustadz sampai minus, meninggalkan sekian ratus juta hutang. Iya, tapi bukannya sekarang Allah cukupkan. Masa nadir saya itu ketika akhirnya kami divorce. Anak-anak tak tentu arah, akhirnya semuanya kepada nenek dan kakeknya. Iya, tapi bukannya sekarang Allah beri pengganti yang lebih baik. Yang setia, jarang marah, rajin transfer. Bukannya Allah kasih pengganti yang jauh lebih baik. Jadi pasti di balik sesuatu yang kita nggak suka ada hadiah besar. Kita memang belum tahu apa, tapi hadiah itu pasti datang. Sekali lagi, wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi Allah simpan kebaikan yang sangat banyak buat kamu. Baik sangka ya sama Allah hadirin. Allah quote hari Sabtu. Apa quote hari Sabtu? Udah siap? Takdir Allah itu terlalu baik untuk dicurigai. Diulang. Teruslah berbaik sangka kepada Allah karena takdir Allah itu terlalu baik untuk dicurigai.